Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiona Safira LZ3 dengan nomor NIM 2010201077. Lokal 5B PAI, mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan, dosen pengampu Ibu Messi Oktavia SPD MSI. Baiklah, di sini saya akan mereview skripsi yang berjudul Peran Pembina Remaja Islam Masjid dalam Memotivasi Remaja Mengikuti Kegiatan Remaja Islam Masjid di Desa Tutung Bungkuk, Kecamatan Siula. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Desa Tutung Bungkuk, Kecamatan Siula telah mengembangkan pendidikan Islam itu dapat dilihat dari berbentuk kumpulan dari masyarakat dan telah terlaksana dengan cukup baik, termasuk kegiatan Remaja Islam Masjid. Kegiatan Remaja Islam Masjid Desa Tutung Bungkuk, Kecamatan Siula seperti pengajian mingguan, kajian keislaman, safari Ramadan, musabaqah tilawatil Quran, perayaan hari-hari besar Islam dan yang lainnya. Namun tidak hanya di bidang keagamaan, akan tetapi di bidang lain seperti di bidang olahraga dan kesenian menjadi program rutin dan agenda tahunan yang selalu dijalankan. Akan tetapi masih ada sebagian anggota yang kurang aktif seperti dalam kegiatan pengajian Al-Quran dan kegiatan keagamaan lainnya. Ini disebabkan karena kurangnya perhatian terhadap anggota tertentu dan juga terdapat beberapa anggota yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, di sini saya mereview bahwasanya sudah jelas permasalahan yang akan dibahas pada latar belakang masalah ini. Batasan masalah. Kegiatan pengajian Remaja Islam Masjid Desa Tutung Bungkuk, Kecamatan Siula. Di sini saya mereview bahwasanya sudah jelas batasan masalahnya. Rumusan masalah. Di dalam skripsi ini terdapat 3 masalah. Yang pertama, bagaimanakah jenis kegiatan Remaja Islam Masjid di Desa Tutung Bungkuk? Yang kedua, apa upaya pengurus Remaja Islam Masjid terhadap kegiatan pengajian Remaja Islam Masjid di Desa Tutung Bungkuk? Yang ketiga, apa kendala dan solusi pembina Remaja Islam Masjid dalam meningkatkan motivasi anggota Remaja Islam Masjid dalam mengikuti kegiatannya di Remaja Islam Masjid Desa Tutung Bungkuk? Nah, di sini saya mereview bahwasanya sudah baik dan dapat menjawab permasalahan dalam latar belakang. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian bagi penulis yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimanakah jenis kegiatan Remaja Islam Masjid di Desa Tutung Bungkuk. Yang kedua, untuk mengetahui apa upaya pengurus Remaja Islam Masjid Desa Tutung Bungkuk terhadap kegiatan pengajian Remaja Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui apa kendala dan solusi pembina Remaja Islam Masjid dalam meningkatkan motivasi anggota Remaja Islam Masjid dalam mengikuti kegiatannya di Remaja Islam Masjid Desa Tutung Bungkuk. Nah, di sini saya mereview bahwasanya sudah dapat menjawab dari apa yang menjadi permasalahan. Nah, selanjutnya ada kegunaan penelitian. Setelah tercapainya tujuan penelitian ini, maka diharapkan hasilnya dapat yang pertama itu ingin memberi penjelasan kepada pembina Remaja Islam Masjid tentang motivasi remaja masjid dalam mengikuti kegiatan pengajian. Yang kedua, ingin memberi solusi yang baik bagi pembina remaja masjid di Desa Tutung Bungkuk dalam memotivasi remaja Islam Masjid agar dapat mengikuti kegiatan pengajian dengan baik. Selanjutnya, untuk memberikan input yang berharga tentang pembinaan remaja di Desa Tutung Bungkuk. Nah, di sini saya mereview bahwasanya sesuai dengan tujuan dan fungsi penulisan sebuah skripsi bagi mahasiswa. Definisi operasional. Nah, di sini saya membuat review yaitu dibuat untuk memperjelas maksud dari judul skripsi. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Di sini saya membuat review bahwasanya penelitian ini bermaksud untuk melihat sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap pendidikan agama Islam itu sendiri dan bagaimana pula respon mereka dalam mengembangkan dan menjalankan
fungsi pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jenis data. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Nah, di sini saya mereview bahwa sumber data adalah segala bentuk yang dapat berkaitan dengan judul skripsi ini. Subjek dan informan penelitian. Subjek penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu anggota yang berjumlah 3 orang, 4 orang pengurus, 1 orang kepala desa, 1 orang sekretaris desa, 2 orang pembina, 1 orang pengurus masjid, dan 1 orang tua remaja. Jadi, total subjek dalam penelitian ini yaitu sebanyak 13 orang. Informan penelitian. Adapun yang menjadi informan penelitian untuk memperoleh data dan informasi penelitian ini yaitu Kepala Desa Tutung Bungku, Sekretaris Desa Tutung Bungku, Pengurus Masjid Nurul Muttaqin Desa Tutung Bungku, Pembina Remaja Islam Masjid Nurul Muttaqin Desa Tutung Bungku, Pengurus Remaja Islam Masjid Nurul Muttaqin Desa Tutung Bungku, Anggota Remaja Islam Masjid Nurul Muttaqin Desa Tutung Bungku. Nah, di sini saya mereview bahwasanya sudah memenuhi syarat penelitian kualitatif, yaitu mengambil beberapa orang sebagai sampel penelitian. Teknik pengumpulan data. Saya mereview dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara mendalam. Observasi yang dilakukan terhadap bahan-bahan dokumenter, sedangkan wawancara mendalam dilakukan terhadap sumber informasi yang dianggap memiliki kompetensi masalah yang diteliti. Tinjauan kepustakaan. Saya mereview melihat hasil penelitian yang telah sudah di desa tersebut, baik itu keterkaitan isi atau kesamaannya. Landasan teori. Saya mereview bahwa memberikan pengertian tentang pembina remaja Islam, memotivasi remaja Islam dan kegiatan remaja Islam untuk menambah teori-teori yang berkaitan dengan skripsi ini. Selanjutnya, gambaran umum Desa Tutung Bungku. Nah, di sini saya mereview dalam bab 3 ini berbasis tentang historis dan geografis pemerintahan Desa Tutung Bungku, agama, sosial, dan budaya ekonomi. Berbeda dengan penulisan skripsi sekarang yang seharusnya berisi metodologi penelitian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.